إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع الصفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجران الماهر بقراءة القرآن مع الصفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاك فله أجران أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jemaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, salah satu kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim, kalam Allah, adalah wajib dari kita tersebut bisa untuk membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran selain untuk dipelajari, ditelaah, sekaligus juga untuk bisa membacanya sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran tersebut dengan tartil, dengan tahsin, dengan tajwid, sebagaimana Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kemuliaan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala ketika kita sanggup untuk memuliakan Al-Quran. Tapi sebaliknya, rendahnya kita, hinanya kita ketika kita tidak pintar di dalam memuliakan Al-Quranul Karim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Kata Nabi, sesungguhnya dengan kitab Al-Quran ini Allah Jalla wa'ala meninggikan derajat satu kaum, dan juga tentunya dengan Al-Quran ini Allah Jalla wa'ala merendahkan kaum yang lainnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1353. Dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang manusia berkaitan tentang keimanan kepada Al-Quran, itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, orang yang beriman kepada Al-Quran dan hukum-hukum di dalamnya, baik yang terkait akidah, fiqih, kisah-kisah, mau'idhah, nasihat dan wejangan, maupun berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Golongan yang kedua berkaitan dengan keimanan kepada Al-Quran adalah orang yang mendustakan Al-Quran. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 19, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma, maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang telah diturunkan Allah Jalla wa'ala kepada engkau wahai Muhammad adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta yang tidak mengerti
tentang apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu berkaitan dengan Al-Quran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran ini. Subhanallah. Golongan yang pertama yang diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala di dunia dan di akhirat, dikarenakan mereka tersebut mengimani Al-Quran dengan sepenuh hati, beriman kepada Al-Quran dan hukum-hukum di dalamnya. Allah Jalla wa'ala mengangkat derajatnya sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu kepada orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Salah satunya dikatakan oleh para ulama, segi pengamalan Al-Quran dan juga pemahaman Al-Quran dan pengetahuan hukum-hukumnya, manusia itu terbagi menjadi dua golongan lagi. Ada yang mengamalkan Al-Quran, yang sanggup untuk mentaati Allah Jalla wa'ala dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan meninggalkan segala larangannya. Ada juga golongan yang tidak mau taat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan subhanallah, salah satu keistimewaan dan keutamaan dari orang yang bisa untuk membaca Al-Quranul Karim, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahir bi qiraatil Quran ma'a sabratil kiramil bararah. Orang yang satir, orang yang pandai membaca Al-Qur'annya, itu derajatnya sama seperti para malaikat Allah Jalla wa'ala. Walladhi yaqra'ul Qur'an yatata'ta fihi wa huwa alaihin syakun falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, terbata-bata dia membaca Al-Quran, tertatih-tatih dia membaca Al-Quran. Subhanallah, berhubung sudah tua, baru ada kesadaran ingin bisa membaca Al-Quran, baru dapat hidayah kepada Allah, baru dapat hidayah dari Allah Jalla wa'ala untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran secara benar, dengan tahsin, dengan tajwidnya. Alhamdulillah, subhanallah, sebelum dicabut nyawanya, Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk, ingin bisa membaca Al-Quran. Meskipun berat betul untuk mengeluarkan makhraj huruf secara benar, tertatih-tatih dia membaca Al-Qurannya, terbata-bata dia membaca Al-Qurannya, maka dia tersebut mendapatkan dua pahala. Pahala dikarenakan membaca Al-Quran, dan pahala dikarenakan dia punya keinginan untuk bisa membaca Al-Quran sebelum dia tersebut meninggal dunia. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, kabar gembira bagi kita yang suka membaca Al-Quran, dikarenakan kita yang suka membaca Al-Quran pahalanya sangat luar biasa banyak dan besarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan minal Qur'an, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala, satu amal soleh, satu kebaikan, dibalas dengan 10 kali lipatnya pahala yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan. Subhanallah, setiap huruf-huruf yang ada di Al-Quran, at least minimal yang kita dapatkan 10 hasanat, 10 pahala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ma aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengapalkan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah, kalau sekedar membaca satu ayat alif lam mim dengan tulus ikhlas, sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan tahsin dan tajwidnya, maka 30 kebaikan yang kita dapatkan.
Bayangkan ikhwan, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Seandainya kita di dalam sehari kita ini membaca 1 juz, dan itu sunnahnya, berjuta-juta pahala yang kita dapatkan. Maka oleh sebab itu, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, terkadang diri kita ini naib dan doib, mengaku diri beriman kepada Allah Jalla wa'ala, mengaku diri beriman kepada kitab Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tapi maaf, subhanallah, untuk membaca Al-Quran dia tidak bisa sama sekali. Demi Allah, kalau sekiranya setelah sholat Jumat ini diadakan sinsos atau diadakan penilaian, siapa di antara antum yang bisa untuk membaca Al-Quranul Karim? Mungkin setengahnya, atau bisa jadi lebih daripada itu. Mungkin 1/4 dari kita ini saja yang bisa membaca Al-Quran. Rata-rata dari kita ini tidak bisa membaca Al-Quran. Maka oleh sebab itu, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, sebelum Allah Jalla wa'ala mewafatkan antum, membangkatkan antum, jangan sampai ada pertanyaan di alam barzakh kita, di alam kubur kita, kenapa sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran? Padahal kita ini mengaku sebagai seorang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Subhanallah, banyak dari masjid-masjid kita yang di dalamnya ada kajian-kajian untuk bisa membaca Al-Quran. Banyak dari ustadz-ustadz kita yang bisa kita panggil ke rumah kita bahkan untuk mengajarkan Al-Quran tersebut. Tapi subhanallah, karena dorongan hawa nafsu, kita lebih suka untuk membaca handphone kita, bahkan di sidang Jumat sekalipun, ketimbang membaca Al-Quranul Karim. Wal'iyadzubillah. Maka oleh sebab itu, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, sebelum kita membuka handphone kita, setelah bangun tidurnya kita tersebut, pastikan di hari ini kita sudah bisa atau sudah membaca Al-Quranul Karim. Pahala yang besar yang kita dapatkan. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, hingga kita ini bersemangat untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranlah kelak yang akan memberikan syafaat buat kita. Subhanallah, tenangnya kita di alam barzakh kita, terang benderangnya kuburan kita, salah satunya adalah dikarenakan kebiasaan kita untuk membaca Al-Quran ketika kita hidup sekarang ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin al muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, orang yang pintar membaca Al-Qur'annya, paham Al-Qur'an secara maknanya, dan dia mengamalkan Al-Qur'an tersebut, derajatnya seperti para malaikat Allah Jalla wa'ala. Lebih daripada itu, kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran tersebut kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat untuk orang yang membaca Al-Quran, akan membela bagi mereka yang suka membaca Al-Quran. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa surati Ali Imran, dan bacalah surah yang memiliki 2 cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena sesungguhnya 2 surah ini, Al-Baqarah dan surah Ali Imran, datang pada hari kiamat seperti 2 naungan atau 2 perlindungan untuk orang yang suka membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawab tuhajjani an ashabihima. Atau 2 surah tadi,
Al-Baqarah dan surah Ali Imran, kalau kita rutin untuk membacanya, maka keduanya tersebut akan menjadi hujjah dan pembela bagi yang suka membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah dan juga kita katakan surah Ali Imran. Iqra'u suratul Baqarah fa inna akhzaha. Iqra'u suratul Baqarah fa inna akhzaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah kalau kita baca secara rutin dan mengamalkannya, terdapat keberkahan di dalamnya. Barang siapa yang suka mengabaikan akan surah Al-Baqarah tersebut, maka kita akan mewarisi penyesalan. Dan subhanallah, kalau kita suka membaca surah Al-Baqarah, yang namanya tukang sihir dan dukun tidak mampu untuk menyihir kita, dan tukang sihir dan tukang tenun tersebut tidak mampu untuk menandinginya. Kalau kita ingin aman dari yang namanya sihir, guna-guna, maka sering-seringlah baca surah Al-Baqarah. Subhanallah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1337. Dan ini mengingatkan tentang keutamaan dan keistimewaan daripada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Termasuk juga surah-surah yang lainnya. Surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Dan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Seharusnya kita, kalau sekiranya tidak sanggup untuk hafal 30 juz, ada surah-surah yang penting yang harus kita hafalkan. Dan itu menjadi harian kita untuk kita baca. Al-Fatihah pastinya kita hafal. Kemudian ayat kursi yang dalam sehari kita baca 8 kali. Seharusnya kita hafalkan itu. Subhanallah, setelah salat 5 waktu saja 1 kali kita baca, 5 kali sudah. Di zikir pagi 1 kali, 6 kali. Di zikir petang 1 kali, 7 kali. Sebelum tidur 1 kali, 8 kali. Termasuk juga surah yang kudu kita hafalkan, ya. Dan itu menjadi bacaan kita di setiap hari, adalah surah Al-Muluk dan surah As-Sajadah. Subhanallah, jumlah surah yang dimana kita katakan jumlah ayatnya dalam surah Al-Muluk dan surah As-Sajadah 30 ayat. Itu yang membuat kita tersebut aman di alam kubur kita dan di alam barzakh kita. Kalau kita tidak hafal surah As-Sajadah dan surah Al-Muluk, paling tidak kita membaca dalam setiap hari kita As-Sajadah dan surah Al-Muluk tersebut. Termasuk juga surah Al-Kafirun adalah surah yang kudu kita hafalkan, karena ini salah satu zikir yang kita baca sebelum tidur kita. Apalagi surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, surah yang pasti sudah kita hafalkan, yang dimana dalam satu harinya kita membaca tersebut 18 kali. Subhanallah, setelah salat subuh 3 kali, zikir pagi 3 kali, ya, setelah salat zuhur 1 kali, setelah salat asar 1 kali, zikir petang 3 kali, setelah maghrib 3 kali, kemudian setelah salat isya, ya, 1 kali, sebelum tidur 3 kali. 18 kali kita baca. Subhanallah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, paling bagusnya aku untuk menghatamkan Al-Quran itu kapan?" Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, "Iqra'ul Quran fi kulli syahrin marrah." Hatamkan Al-Quran, bacalah Al-Quran sampai selesai. Ya, itu dalam 1 bulannya 1 kali kita hatam. Berarti sehari itu 1 juz. Apakah kita bisa untuk 1 juz 1 hari? Sangat bisa. Kita tahu 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman. Kita wajibkan diri kita, setelah salat subuh misalnya, kita ambil 10 menit untuk membaca 2 lembar atau 4 halaman. Setelah zuhur juga begitu, ambil 10 menit, 2 lembar atau 4 halaman. Setelah asar juga begitu, setelah maghrib begitu, setelah isya juga begitu. Kalau antum malas seperti ini, pastikan mushaf Al-Quran itu ada di mobil antum, di tempat kerjaan antum. Sebelum antum pegang handphone antum, subhanallah, mobil berjalan, yang dimana kita punya sopir misalnya, kita baca Al-Quran 2 lembar atau misalnya 4 halaman. Nanti turun, naik lagi untuk pulang dari kantor kita, kita baca lagi Al-Quran. Coba paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Jamaah, antum sudah pada tua, mau apa lagi antum hidup ini?
Apapun telah Allah berikan kepada antum. Subhanallah, rumah yang megah Allah berikan. Mobil yang mewah telah Allah berikan. Kenikmatan istri yang solehah telah Allah berikan. Anak cucu yang soleh dan soleh Allah berikan. Apa syukur antum kepada Allah Jalla wa'ala? Salah satu wujud syukur kita kepada Allah, selain kemarin berkorban, juga baca Al-Quran setiap hari. Ini yang menenangkan pikiran kita dan hati kita. Kalau kita ingin tidak stres, kalau kita ingin tidak depresi, pastikan baca Al-Quran di setiap hari kita. 1 juz berat Ustaz. Taib. Kata Nabi SAW, 100 ayat. Kalau kita membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu harinya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan dan juga hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, itu seperti kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Kalau 100 ayat tidak sanggup juga, minimal 10 ayat yang antum baca dalam sehari antum tersebut untuk menghindari kepikunan yang ada pada diri kita. Kalau 10 ayat itu juga tidak sanggup juga, paling tidak 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya, surah yang kedua ayat 285 sampai ayat 286, yaitu berkaitan dengan ayat amanah Rasul. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ayatani min akhir surat Al-Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ayat 285 sampai ayat 286. Barang siapa yang sanggup untuk membacanya pada satu malam atau satu hari, maka keduanya telah mencukupinya. Maksudnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari sekian banyak pendapat ulama, ketika kita memang tidak sanggup 1 juz 1 hari, tidak sanggup juga misalnya 100 ayat, tidak sanggup juga 10 ayat, dikenakan kesibukan kita, paling tidak 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah kita baca sebelum tidur kita, sebelum kita memejamkan mata kita. Selain ini bagian zikir kita sebelum tidur juga termasuk juga. Kira-kira kalau sekiranya kita tidak membaca Al-Quran hari ini, mudah-mudahan dengan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah bisa untuk mewakili bacaan Al-Quran yang kita belum baca pada hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan urusan kita dalam masalah membaca Al-Quran ini, selalu memberikan petunjuk untuk kita agar kita selalu memperhatikan bacaan Al-Quran. Buat apa di dalam rumah kita ada mushaf Al-Quran yang wah dan mewah, tapi kalau tidak membacanya, ingat jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, syaitan itu baru lari dari rumah kita, syaitan itu baru terusir dari rumah kita. Itu dikarenakan kita membaca Al-Quran, bukan dengan pajangan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Itu sama sekali tidak membuat syaitan lagi di rumah kita. Syaitan itu baru lagi dari rumah kita kalau sekiranya kita selalu membaca Al-Quran di rumah kita. Terangilah rumah kita dengan membaca Al-Quran. Hiasilah rumah kita dengan membaca Al-Quran. Bukan hiasan-hiasan berkaitan dengan kaligrafi yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi, syaitan itu baru lari dari rumah kita ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, hapuskanlah segala keburukan dan kejelekan kami ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami ya Allah dalam kondisi membawa amal saleh dan kebajikan. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa dzurriyyatina wa li jami'il muslimin wa muslimat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kedua orang tua kami, sebagaimana abah dan umi kami memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada kami
ketika kami masih kecil, ketika kami masih membutuhkan bantuan mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa pasangan kami, dan ampunilah dosa anak keturunan kami, dan ampunilah dosa kaum muslimin seluruhnya, baik dia yang laki ataupun dia yang perempuan, baik dia yang masih hidup dan terlebih lagi yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau maha mendengar permohonan kami ini ya Allah, dan sesungguhnya Engkau maha dekat dan maha mengijabah doa dan permintaan kami ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus salah.